ada, tapi puas ada toh. Lah, ya kan sudah jawab sama Pak Denny tadi, puasmu Enggak seperti apa? Kembali pada lagi kan intinya, relatif. pada intinya tidak sampai mabuk, sudahlah itulah. Jadi Iya. itu aja. Dan Kalau juga Pak kita Denny harus pahami juga namun konteksnya. Ya, kita harus pahami juga konteksnya di situ. Kenapa anggur Soalnya yang mereka juga disediakan? tahu. Karena Gini loh, itulah yang gini, dikenal dan memang itulah yang minum yang dikenal pada saat itu gitu loh. Karena apa? Ya mungkin daerah itu adalah penghasil anggur, tidak ada apel di sana. Kalau ada Bu, apel, jangan apel ke yang jus dipakai. anggur, Bu. Bukan jus anggur ini. Kalau jus anggur mah aku minum, Bu. Iya. Jadi anggur yang sudah difermentasi, anggur jadi Iya, lebih tapi jelasnya kan gini, anggur juga. anggur yang sudah diolah. Anggur Enggak yang bisa Bun. ada di Kalau sudah, situ. no, dengar Bu, salah itu Bu. Kalau anggur yang sudah difermentasi namanya juga beda. Jadi wine, jadi dan lain-lain, jadi Iya. apa namanya tapi satu lagi yang dasarnya putih. Itu kan anggur, dasarnya Enggak, anggur tidak memabukkan, itu buah-buahan. Tapi kalau sudah diolah, Ya kan, makanya namanya bukan anggur difermentasi. lagi. Ya, fermentasi itulah yang menimbulkan alkohol dan bikin kita mabuk. Ya, tetapi toh tidak ada yang mabuk di situ. Low Bu, battery. Mabuk Mbak. kalau minum lebih Discharge. dari sekian, kita kan ada Ya, kadarnya. Kalau di benar, sini Bu Mila. Iya. Tadi kan saya sudah bilang, saya pun dulu dikasih bapak kami itu karena daerah kami dingin. Dikasih itu ini, tapi nggak boleh lebih, nggak boleh ini ya, kesehatan. Ya memang kita dikasih, emang ada apa masalahnya? Hah? Dan saya pun nggak minum itu untuk mabuk kan? Bu Nurma izin deh, Bu Nurma. Berarti kan kita konteksnya ini bicarakan anggur. Si Ferry nggak usah ngomong lah. Ya sebentar dulu Bu Nurma, sebentar Nggak dulu. usah. nggak apa-apa lah Bun, jangan gitu dong. Berarti kan kita konteksnya nggak usah. anggur. Kasih dia Nanti kesempatan. Boleh Nanti That's nggak? dia okay. cari anu Atau tidak? lagi. Pengalaman, enggak, dengerin. pengalaman. Ayo, Kenapa? pengalaman, ayo. Kenapa marah? Sebentar, Bu. Lo dibenci lo Bang Ferry. Sebentar. Ini kan berarti Ferry, konteksnya Enggak, anggur. kamu aja, Entah itu berlebihan kamu atau aja tidaknya kamu itu jual, urusan kamu belakangan. jual agamamu, ngapain kamu dipercaya sih? Lah, kenapa? Bu, sebentar, saya mau ini kan konteksnya Enggak, kita kamu bicara nanya ke Pak Denny aja, nanya ke Pak Denny. Pak Denny jawab si Oh. Ferry. Oke. Ini kan Waduh, konteksnya serem ini. anggur, konteksnya Low anggur battery. ya. Seram, Bu Mila. Ya, sebentar Daripada dulu, Bu ntar Nurma. saya marah sama dia lagi kan, mendingan saya nggak usah gitu. Enggak. Pak Bang Ferry Denny, nanya ke yang lain aja. Ya udah. ya Pak Denny tolong jangan jawab. kan- jangan marah, Bu. Nanti puasanya enggak diterima, Enggak. Bu. Lanjut. Enggak, karena di pikirannya masuk aja dia udah langsung bicara gitu kan. Berarti nggak beres. Yang ditarik Iya Bu Nurma, diam. Ini aku bicara baik-baik Bu Nurma. Ini kan berarti kan konteks Pak Denny, silakan dijawab Pak Denny. Iya, ini kan kita konteksnya anggur, nggak Pak membicarakan Denny banyak yang atau jawab. sedikitnya. Jangan sebut Puas nama atau- Iya, saya iya. dulu ya. Iya, dengerin dulu. Iya. Nah, di dalam hakim-hakim 13-14, Oh, nggak udah lari lagi dia kan. Orang lagi bahas anggur, dia lari kemana? Ya itu bicara anggur. Dengerin aja Bun, dengerin Bun. Ya udah, Ayo, Bang Ferry, ayo. Kita udah selesai dari tadi bicara Konteksnya anggur. Udah. Lagi kok, Ibu Pak? mute dulu, ibu mute dulu Bu. Nah, Ini kan kita lanjut konteksnya Bang Ferry. anggur kan. Bicara Iya. tentang dia mabuk atau tidaknya itu urusan belakangan. Konteksnya Iya. anggur Low ini Iya, iya. diperbolehkan atau Please tidak. charge. Gitu loh. Nah, di dalam Imamat 10:9, Hakim-Hakim 13, nomor 4 sampai 14, Yesaya 5:11, Amsal 23 nomor 20, Hosea 4:11, itu dilarang minum anggur. Tidak membicarakan banyak atau sedikitnya. Yang kedua adalah Pak Denny sebentar. Di dalam Lukas 1:15, di sini dikatakan sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ini bicarakan tentang Yesus. Dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ternyata Yesus minum anggur. Nah, yang kedua, kalau kita melihat di dalam sebentar ya. Di dalam Imamat 10 nomor 9, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam rumah perkemahan supaya jangan kamu mati. Ketika kamu minum anggur nih. Ketika engkau mati, Itu- maka itulah suatu Low ketentuan battery. untuk selama-lamanya Please bagi charge. turun-temurun.
Aku jawab ya. Aku jawab ya. Silakan. Aku jawab itu. Sebentar. Aku buka konteksnya dulu. Aku mau lihat konteksnya. Kayaknya aku kenal. Sudah sayang. Maksudnya? Sebentar. Aku tak jawab ini dulu. Gara-gara sebotol minuman. Lanjut. Ayatnya berapa Bang Ben? Ayatnya berapa? Oke, pertama Pak Denny buka Hakim-Hakim 13-14. Silakan. Stop aja. Hakim itu 13-14. Silakan. enggak, aku bahasa ini dulu. Juz 13 Nomor ke-14. 14. Sebentar ya. 13 KJV. Ini terakhir Mas, udah 1:30. Iya. Terakhir. Itu bukan larangan untuk kepada umum. Itu larangan kepada untuk wanitanya, itu kalau nggak salah itu istrinya Manoah. Itu tidak boleh makan itu segala macam yang seperti yang disebutkan tadi. Si Manoah itu bicara kata-kata. Jadi perintah itu bukan perintah yang diperuntukkan untuk kita semua umat manusia, tetapi itu adalah perintah yang dikhususkan untuk seorang wanita. Kalau tidak salah itu istrinya Manoah. Karena istrinya Manoah itu hamil, makanya dia tidak boleh minum anggur. Itu perintah Tuhan kepada istri Manoah atau wanita yang di rumahnya Manoah. Gitu. Itu kalau kamu, sayang aku sekarang nggak punya banyak waktu. Mungkin nanti lain kali tolong diingat, ini aku mau bicarakan panjang lebar tentang ini. Karena aku tahu pasti tidak ada larangan untuk minum alkohol di dalam Alkitab suci Kristen. Kalau kamu kasih aku satu persatu ayatnya, akan aku bongkar, akan aku jelaskan. Tapi sekarang aku nggak ada waktu. Aku sekarang udah jam 2 ya, di 1:30 jadinya. Lain kali kita bicara lagi. Tapi yang jelas untuk satu ayat ini sudah aku bantah ya. Ayat ini bukan perintah untuk semua manusia, tetapi perintah untuk wanita, di mana itu mungkin istrinya Manoah atau wanita yang ada di satu rumah dengan Manoah. Kalau kamu kalau baca konteksnya itu. Silakan lanjut. Terima kasih. Aku pamit dulu ya. Bye bye. Kemana Pak Denny? Ini udah jam 1:30 ini. Oh, di sini Nggak ada dijelaskan, malam janganlah ia makan sesuatu dari yang berasal dari pohon anggur. Coba Anggur buka atau- KJP-nya. Ya di sini kan pakai lai Pak Denny. Si, kalau iya itu maksudnya si itu wanita. Ya tapi kan di sini pakai lai. Ya itu Padahal- salah terjemahan. Ya berarti salin lai lah, bukan salin saya. Ya dia wanita, itu merujuk kepada seorang wanita, Coba bukan merujuk Fer, kepada buka bahasa manusia. Inggrisnya Fer, biar saya lihat Fer. Itu wanita, itu si itu, bukan kepada umat Aku manusia, nggak ada tapi KJP. kepada wanita. Ada nggak yang itu bahasa Inggrisnya? Itu si, bukan iya sembarang. Nanti Iya. lihat keseluruhan, Bang Benny. Nanti lihat keseluruhan. Apa benar itu cuma buat she satu orang? Coba aku yang buka kamera. Coba Pak Denny silakan. Coba baca dari nomor 4-nya tuh. Dari nomor 4-nya. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Coba baca dari Hakim-Hakim 13 dari nomor 4 sampai 14. Silakan Pak Denny. Bang Ferry nggak bisa kasih yang bahasa Inggris ya? Ini mati soalnya bunyinya. Aku mati laptopnya. Oh, oke. Ya si Bang Denny lah yang buka, atau si ini Bu Norma. Iya, Bisa open cam, tapi saya di mute ya. Oke. Nah, itu Enggak, diberikan enggak. perintah itu kepada
Siapa tadi si Manoah, tapi untuk istrinya. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul tidak mempunyai anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini di sini adalah Simson. Simson itu adalah seorang anak yang memang akan dipakai Tuhan untuk menjadi nabi gitu loh, seperti itu ya. Jadi memang Jangan melebar. Simpson itu, Jangan melebar. Simpson itu perintahnya itu karena untuk Simpson, Pak Deni. Iya, betul. Jadi kita harus ketahui di sini itu kalau bahasa Inggrisnya itu she, bukan manusia, Mas, bukan semua kamu, manusia ya. bukannya kamu tadi bilang lain kali, Mas? Dan itu ada perempuan di situ tadi, perempuan jelas. Sambil jalan, sambil ini aja Pak Deni. Enggak, dia kayaknya ada Oke. siapa istrinya mungkin bilang, ayo kita lanjutin Nah, itu katanya. loh. Oke, jadi itu loh teman-teman. Jadi kalau membaca Alkitab kami tidak seperti yang kalian pahami selama ini, main copot ayat Oh, 1 tunggu dulu. dengan ayat lain. Tunggu dulu, Harus- itu Bang Ferry belum bantah. Gimana tuh Fer? Belum. Harus tetap melihat, saya kasih tahu dulu Bu Mila, harus tetap melihat konteksnya gitu ya. Memahaminya pun tidak bisa main copot-copot ayat, tetapi harus lihat ayat keseluruhannya, judulnya, perikopnya apa, supaya dapat artinya, dapat maknanya. Gitu ya, terima kasih. Biasanya ya. mereka baca full kok Bun. Aku kan suka nyimak. Biasanya Ya, baca full. tapi Kalau yang- masalah ya. perikop tuh cuma LAI yang punya perikop. Kalau di luar negeri nggak ada perikop Bun. Beda. Nah, tetapi memang oke. Tetapi memang Ya. ya harus dibaca seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa main comot-comot, Fer, lanjut, comot Fer. sana, terus pindah kemana Bang Ferry. seperti itu, supaya kita memahami dari konteks itu sendiri, bukan memahami dari pemahaman kita sendiri. Kalau pemahaman kita sendiri yang kita bawa, maka semuanya akan salah. Saya pun kalau memahami Al-Quran dengan pemikiran saya sendiri, semuanya akan salah. Seperti itu loh. Nggak mungkin mereka begitu. Waalaikumsalam. Buat yang muslim. Bang Dato, apa kabar? Siapa yang di Alhamdulillah, Bunda Mila, sehat. ketemu lagi Oke, kita ya? sudah ya. Masih ada? Mau kemana? Nggak tahu nih, Bang Ferry kemana nih? Bang Bunda ini mau turun, Bun Nurma. Ya, mau mengerjakan yang lain dulu. Ya udah nanti naik lagi ya. Oke, terima kasih ya Bu ya, Selamat terima kasih ya, beraktivitas. teman-teman. Siap. Menjalani puasanya ya. Terima kasih. Turun sendiri Bun ya, bisa ya? Ya. Ayo, oten yang lain naik. Ini kalau Ini juga. Al-Quran itu ada ininya, ada ilmu untuk mempelajarinya. Iya. Saya Apa tadi sih udah spill sedikit tadi saya bahwa kita harus menghindari hal-hal yang bakal menimbulkan mudarat, baik itu zina, judi, minum, perempuan, itu dihindarkan. Karena apa? Takut kita tuh lupa, karena kita kan punya nafsu. Nafsu Betul. itu yang lebih besar kadang-kadang daripada itikat baik kita gitu loh. Itu udah benar, Iya. udah. Mereka masih rancu, mereka nggak punya belum fokus untuk membahas hal-hal itu. Jadi ya nggak apa-apa. Itu kebenaran si Bang Ferry ada 5 ayat kalau nggak salah tadi. Baru dibahas 1. Nah yang lainnya belum tahu nih. Ini lagi di mute nih. Dia yang ngerti tadi. Oke, lanjut. Nggak ada. Ferry-nya kemana nggak tahu. Kalau saya sih ngebahasnya itu aja. Bahwa kita itu dianjurkan menghindari perbuatan yang bakal menimbulkan mudarat. Apa itu? Ya zina, ya minuman keras, ya judi, ya perempuan, apapun itu disuruh dijauhi. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Nah, kenapa? Karena iblis itu kan memang udah berjanji bahwa dia akan menggoda umat manusia tuh sampai akhir zaman. Karena dia tidak mau tunduk sama Adam kan? Itu. Jadi ya makanya di sini Bang banyak tuh tempat-tempat rehabilitasi untuk orang-orang mabuk, untuk ini ya jadi addicted ke alkohol, drug gitu-gitu. Iya, betul. Karena di agama mereka nggak ada larangan. Nggak ada larangan, Nggak ada tapi larangan.
Anak di bawah umur nggak bisa kalau beli. Nah, anak di bawah umur ini di mana dia dapatnya? Di rumah. Karena rata-rata rumah orang-orang Amerika sini punya minuman keras di rumah. Mereka party, mereka ini. Nah, kadang-kadang rumah kosong. Kalau anak sudah 16 itu boleh ditinggal sendiri. Apa dia nggak nyoba tuh minuman di lemari es Iya, atau di betul. meja? Pasti nyoba. Anak muda kan? Tuh, salah satunya makanya Islam tuh melarang. Iya, kalau itulah nggak ada aturan dari dia sama mereka, nggak ada aturan. Mau ngapain juga boleh, nggak ada aturan, nggak ada larangan. Memang kita boleh bilang, oh ya, pokoknya aku minumnya cuma segini. Apa nggak godaan setan lebih kuat? Apalagi sendiri. Terus sama perempuan juga, hindari. Tiba-tiba di rumah berduaan. Apa nggak ada setan tuh di tengah? Itu kan bahasa orang zaman dulu kan begitu. Iya, betul. Nggak mau berjudi, tapi mainnya sama orang-orang yang suka judi. Ya kesenggol. Segala cara mereka pengen supaya kita terlibat juga. Kalau di Amerika itu kan, kalau di luar negeri itu kan laki-laki ya Pak, anak perawan yang udah 20-an kan nggak boleh lagi tinggal di rumah. Ada yang semua pacar. Bukan nggak boleh. Tapi kebanyakan anak-anak itu sendiri yang kadang-kadang minta, atau ada juga yang orang tuanya udah nggak mau nanggungnya. Jadi Betul. kalau udah 16 itu udah SMA kan rata-rata anak saya juga gitu. Anak saya 16 tahun SMA tuh mereka mau cari duit sendiri karena anak-anak di sini kan nyari duit. Kalau summer mereka cari kerja di restoran di mana-mana supaya dapat uang saku gitu loh. Nah, kalau masalah tinggal rumah tuh itu kebijaksanaan di rumah. Ada juga yang baik, mereka boleh anaknya tinggal di rumah. Ada yang udah 17 lo cari hidup sendiri gitu. Banyak yang begitu. Jadi orang tuanya juga nggak benar. Anak mau tinggal di rumah, ada anak baik-baik umpamanya nggak pengen di luar gitu, pengen di rumah, nggak dikasih. Tapi kalau keluarga yang baik-baik, ya anaknya sampai selesai kuliah, sampai besar lah baru nanti pindah atau apa gitu. Jadi banyak faktor bang. Banyak faktor. Banyak. Ini mana hotel ini pagi ini di bawah nih. Pagi-pagi kok udah belum bangun nih. Nggak ada, cuma tadi aja. Tadi dirungkatkan ya bang ya, udah memang nggak ada. Saya kan turun juga tadi. Iya ya, saya dari rumah juga. Tapi Mungkin bagus dia mau- tadi ini. Hah? Saya ketiduran tadi. Oh seru itu, seru banget itu. Jadi ada orang dari Pittsburgh, Amerika, yang punya pacarnya orang Amerika, dia orang Indonesia kan. Tadi sempat dengar nggak itu? Namanya Eric. Nah itu komunikasi bagus itu, sama ada tadi naik sebentar Bang Jibril naik sebentar. Akhirnya kita naikkan Big Brother. Nah Big Brother kan dari London, jadi kita ada kepas. Nah terakhir tuh saya cuma berdua kepas ngebahas, ya saya pakai akal lah, pakai nalar kan gitu. Akhirnya dia bercerita bahwa pamannya udah masuk Islam, keponakannya udah masuk Islam, ada saudaranya apa itu. Nah saya bilang kenapa lu sendiri? Oh saya kan didatangin ini mimpi rupanya mimpi itu sudah dibahas di roomnya Bang Zuma, di mana-mana tuh udah dibahas. Jawaban saya juga sama, bahwa mimpi itu kembang tidur gitu kan, bisa aja salah. Saya waktu sakit COVID juga didatangin malaikat tuh ngetok depan pintu. Untung anak saya dengerin jawabnya, oh mama lagi tidur, jadi nggak dikasih masuk. Coba kali masuk, siapa tahu itu malaikat Israel kan, namanya orang paranoid. Jadi kemungkinan kita ngimpi itu bisa siang bolong, bisa malam. Bukan berarti kita benar-benar didatangin orang itu karena panas tinggi kan, karena mungkin kecapean Halu atau semua habis nonton film. Halu bener, itu halu saya tuh. Orang putih-putih datang ke rumah ngetok-ngetok pintu kan, itu jadi nggak tahu nih dia itu. Ya begitu aja jawabannya, nggak ada ininya yang lain. Yohanes 13:13 itu aja andalan kan. Ya, yang Kristen di bawah naik, Mama, Naik. Maman naik, Maman. Bentar, lanjut tuh, Bun. Bentar, Bun. Iya. Ayo Oten. Udah. Bang Ferry. Iya,
Oi. Bunda, aku izin dulu. Ini Bang Handi di sebelahku nggak enak, udah ngomel. Oh, Suaranya kegedean. jadi Iya. iya. Aku Jadi izin turun dulu. nih. Iya, nggak enak. Aku nanti di DM itu ayat-ayat yang tadi soal anggur tadi ya, biar saya baca juga. Oh iya Bunda, aku izin Ya. dulu ya Ustadz Abu ya, Om Ben. Ya, di WA. Iya. Oke. Siap. Nggak enak soalnya dia baru tidur kan. Iya, nggak apa-apa. Iya Bunda. Nggak apa-apa, Assalamualaikum Fer. semuanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Buya gimana nih? Iwan Villa yang 1.200 apa kita bagi-bagi donat? Bang Benny mana Bang Benny? Saya di follow tuh, baru hampir 200 nih. 1.200 loh, apa oten semua ya isinya di bawah tuh ya. Tapi sendirian juga nggak bisa bagi-bagi begitu. Harus ada yang naikin, harus ada yang nurunin. Bisa naik sekali 4 tuh. Ayo follow lagi yang kencang, guys. Ayo Iwan Villa, tap layar, jangan lupa juga biar jangan rungkat nih Komal. Tunggu otennya, tunggu sebentar, lagi dicari. Ayo yang 1,2 sementari nunggu. Abuyanya juga tuh YouTube-nya di subscribe. Sebentar tuh subscribe, buka profilnya ada di situ. YouTube saya juga tuh di profile aja, di follow. Nanti itu semua bakal buat lintas agama semua. Untuk syiar, untuk dakwah. Dengan kalian memfollow itu berarti kalian ikut berdakwah, membesarkan akun-akun narasumber, membesarkan akun-akun, supaya kita lebih kuat lagi, yang kompak dong. Iwan Villa yang kompak. Kalau saya biasanya auto follow, tapi biasanya dibatasin sehari itu bisa, kalau nggak salah 30-an ya. Jadi ya makan waktu, yang sabar aja. Biasanya saya follow balik kok. Ayo Iwan Villa, masa 1.200 cuma berapa nih? Itu juga Bang Datuk juga di follow tuh akunnya, baru masuk kan. Amal jariah itu namanya kalau kita ikut share lagi, follow narasumber yang mensyiarkan agama, itu kan sama amal jariah, sama kan. Amal jariah itu kan bukan materi aja, tapi dalam segala bentuk. Dakwah walaupun cuma sekedar ngetap layar, itu juga ikut dakwah namanya. Cuma caranya beda-beda. Ya aku sendirian nih. Bang Datu, ayo dong Iwan Villa, Abuya naikin dong, siapa di bawah. Masa saya ngoceh sendirian? Oh, mari kita bantu Palestina. Alhamdulillah. Apa kabar? Pak Jianto, selamat pagi. Iya nih, belum ada nih narasumber, baru saya sendirian. Yang tadi ada, cuma punya aktivitas. Mungkin sekarang jam berapa? Kan pagi di sana. Kalau saya kan udah sore. Saya tinggal nunggu buka puasa nih. 1 jam lagi. Baru nanti gantian sama yang lain. Iya, nggak ada Oten nih, gimana dong? Ayo Oten, naiklah. Paling nggak kita ngobrol-ngobrol. Bang Benny, itu gimana tuh ya, saya lagi ngapain sih kok di mute terus? Perkembangan alhamdulillah Islam, Ibu ini Solehani perempuan kan pasti Bunda. Perkembangan Islam tuh sangat pesat di sini. Tadi kita juga di Komal Bang Arif, Ustadz Arif membahas soal itu. Kebenaran ada bule sini tapi di kota lain yang pengen belajar Islam. Jadi alhamdulillah, dan itu juga makin banyak kita mengenal saudara-saudara kita yang lain, yang nanti saya juga nanti open camp bagaimana bertarawih di sini. Pertama mungkin saya open camp di masjidnya orang Indonesia, yang bangun orang Indonesia, Masjid At-Thohir. Di situ nanti kita bertarawih. Ini nanti mudah-mudahan saya live. Makanya
di follow yang kencang biar nanti kalau saya live juga bisa lihat sholat berapa banyak yang datang seperti itu. Nanti juga ke masjid yang lain. Nah, teman-teman kita di kota yang lain juga di negara yang lain, mungkin di Belanda, di London tuh Big Brother. Nanti kalau kalian nggak follow ya nggak tahu berita-beritanya. Jadi kan kita makin menguatkan nih, orang di luar negeri aja yang tinggal di negara kafir bisa kuat nih uhwahnya, bisa segininya. Masa kita yang tinggal di Indonesia cemen, yang murtad lah, yang apa ya? Ya kan, begitu kan? Benar nggak? Duh, gue ngomong sendirian nih. Alhamdulillah Bunda sehat. Alhamdulillah sehat, doain ya. Mudah-mudahan saya sehat, panjang umur, murah rezeki, biar kita bisa bagi-bagi, insya Allah. Tapi ini Abuyanya juga nggak ada. Abuya, masa saya sendirian? Buya pada tidur ya? Tidur ya? Abuya mungkin ketiduran. Tapi tadi Bang Benny ada, Bang Ferry barusan turun karena dia di tempatnya Bang Handi kan. Iya, ya. Nah, terus ya tinggal kita aja nih, si Bang Denny juga parkun karena tadi ada urusan apa. Tadi sih ada. Bun, sekarang dia balik aja jam berapa, Bun? Sekarang hampir jam 5, hampir buka puasa nih saya, 1 jam lagi nggak nyampe. Iya. Berarti beda berapa jam kita itu? Beda 18 jam. 14 jam. 14 jam. Di sini jam 8 kan? Jam 7, jam 8 kan? Iya. 14 jam. 14 jam. Coba lah itu. Iya. 12 jam kan jam 6. Iya. Aduh. Ini pada ketakutan sekarang ini. Jadi ya. Mohon saya di follow, saya pasti follow balik. Coba saya follow di sini ya. Not. Tuh saya follow. Ya, saya follow juga dong. Saya juga di follow dong. Iya, saya udah bilangin. Ini Bang Thomas Ibrahim, saya belum di follow nih. Ini saya follow nih Bang Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Iwan Villa yang belum follow akun saya, belum follow akun Bang Dato, tolong di follow dong. Iya. Cengin tap layarnya. Di follow akun saya. Iya. Berapa jam? Akun saya kena tombak 2. Iya, saya puasa dari jam sekarang ya, nanti minggu depan berubah lagi karena ganti jam. Sekarang ini saya tadi puasa jam sebentar, hampir jam 5 sampai nanti jadi 12 jam, 13 jam. 12 jam ya. Ya, nanti berubah lagi, iftarnya siang jam 6. Nah, buka puasanya agak maleman. Jadi lebih panjang lagi. Susah juga kalau di situ ibu-ibunya. Iya, kalau lagi summer. Kalau lagi bulan Juni, Juli, nah itu repot itu. Ya ini mulai sekarang nih udah mulai agak panjang. Bisa sampai 14 jam gitu. Tidurnya berapa jam itu, Bun? Iya. Tidurnya sama, tidurnya ya saya biasanya habis subuh nunggu matahari sebentar terbit, habis suruk langsung tidur saya sampai jam 10 pagi, udah sampai siang. Nanti malam habis isya tarawih kan sebentar tuh, kita tarawih cuma 11. Nggak sempat ke masjid ya di rumah aja. Udah jam 9 udah kelar. Tapi ya saya begadang gara-gara komal. Gara-gara komal. Masjid di situ udah banyak. Banyak Bang, banyak sekali. Itu di tempat saya ada 3. Belum kalau di LA banyak. Ada Masjid Umar bin Khattab, ada belum yang kecil-kecil ya. Wah, banyak banget. Nah, rata-rata itu dari gereja. Kalau yang baru-baru ini, kalau yang lama bangun sendiri. Bangun dari tanah. Oh, gitu ya. Pernah ke kota lain di Amerika. Saya udah 24 state. Kalau kota udah banyak. Totalnya kan 51 tuh. Nah, jadi masih separuh lagi perjalanan saya yang belum saya. Ini ada yang nanya di bawah nih. Please, gue pengen dengar pengalaman Amerika. Follow saya. Kalau saya ada waktu nanti insya Allah habis puasa. Saya live
Tapi saya live-nya nggak lintas agama, mungkin tambah-tambahan aja. Jadi kehidupan di sini, bagaimana kota ini, bagaimana pantai ini, itu kan. Nanti baru kita selipin ngelihat gereja-gereja yang sudah dikosong, ditinggalkan, begitu aja. Jadi Ikhwan Villa di bawah tuh bisa melihat bagaimana kita di sini minoritas, bagaimana beruntungnya orang oten-oten yang tinggal di Indonesia seperti itu. Bon, kalau di sana enakan di Indonesia Bon ya. Kalau di situ waktunya pas-pas ya 12 jam 12 jam. Ya. Kalau di Indonesia kan 12 jam, jam 6 ke 6. Iya. Ya kayak gitu. Ini ya, apa namanya, sosial media ya, amazing ya. Apa namanya tuh, saya di sini siang bisa berhubungan sama kalian yang pagi ya, sama saya sore. Luar biasa teknologi. Kalau zaman dulu kan mana kita, Jakarta Palembang aja telepon baru tahun berapa tuh masuk. Jakarta Palembang tuh waktu saya kuliah kalau nggak salah baru masuk telepon. Saya SMA tahun 80 sekian. Saya SMA. Saya SMP masuk. Saya SMP 80 sekian. Saya ingat waktu saya kuliah saya udah bisa nelpon ibu saya tuh. Udah berapa tahun Bon di Amerika Bon? Dari kita ingat ya, kalau Bang Dato umuran berapa? Ingat krisis kita nggak 97 98 itu? Saya 52-an Bon. 50-an. Iya. Berarti seumuran saya lah. Itu ingat nggak 98 krisis? Ingat kali lah Bon. Hah? Ingat kali lah 98 itu Ya. saya. Nah, waktu krisis itu saya ketemu suami kan di Palembang. Dia rupanya ditugaskan dari Amerika untuk kerja di Indonesia. Nah, ketemu di situ kita nikah, 98 kan kita krisis. Dia harus balik ke Amerika. Jadi dia balik 99, saya nyusul 2000-an. Jadi tahun 2000-an saya di sini. Oh, 2000-an. Oh, lama juga Kalau Bon. dulu LDR. Lama juga LDR tuh. lama. Jadi saya pulang ke Indonesianya itu biasanya dulu kalau ibu saya masih ada tuh setahun sekali saya pulang. Tapi sekarang karena ibu saya udah nggak ada, semaunya saya aja, udah males sudah. Oh iya. Iya. Jadi suaminya mualaf juga Bon ya? Enggak, suami saya orang Palembang asli. Oh, orang Mas asli. Jadi Iya, tapi dia sekolah di Amerika, jadi kerja di sini. Sudah jadi orang sini gitu. Ketemu saya pas dia pulang ke Palembang berkunjung. Ketemu saya jodoh ya. Dari ujung ke ujung jodoh. Udah. ya kirain orang luar negeri seni bunda. Enggak lah. Saya dari dulu nggak pernah suka sama orang luar negeri. Nggak berani juga nikah sama mereka juga, saya nggak berani. Takut nggak kuat. Takutnya sayanya yang ikut terjerumus. Dan saya ada Arabnya, jadi biasanya nggak bisa kawin sama orang luar ya. Bon, izin Bon, di sini saya ada kerjaan lagi di kantor nih. Ya udah, Izin nggak ya. apa-apa, Bang, tinggal Lagi aja. ribut ini. Saya mau suruh Abu ya rungkat aja kalau nggak ada orang. Ayo Ikhwan Villa, tap layar dulu deh. Saya tahu Abu ya mau memperbanyak. Ya, assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Abu ya, ini nggak ada orang lagi nih, gimana ini? SMP-nya di mana Bun? SMP 6. Oke, SMP 6 tuh di Lapangan Hatta. Terus SMA-nya SMA 2 Palembang. Saya kuliah di Jakarta. Tuh, ayo SMP mana? Ayo, siapa tahu satu SMP. Kakak kelas saya itu Kak Tito Karnavian tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Benar Bunda nggak suka sama orang luar negeri, tapi kebanyakan cewek Indo pengen sama orang. Ya itu dia, kadang-kadang suka disayangkan. Bunda bilang mualaf, bukan, saya orang Palembang, bukan mualaf. Oh SMA 13, ya. Saya orang Palembang. Saya Islam Tulen, insya Allah istiqomah sampai sekarang. Itu. Oh, Wang Tanjung ini wong dusun ya Bang Dudung. Bercanda. Ibu kerja, dulunya ikut suami, sekarang kerja, saya punya perusahaan sendiri. Kebakaran, enggak, kena asap-asapnya aja, serpian-serpian kayunya. Sekarang udah selesai, udah mati semua api-apinya karena kita ada hujan kemarin. Ikut kerja di USA. Nah ini dia, kalau mau kerja di sini ya harus ke sini. Nah kesininya itu yang susah, apalagi kalau nggak pernah keluar negeri. Jadi nggak ada program kerja di Amerika tuh nggak ada, kecuali daftar dari Indonesia terus kerja di situ. Bunda Mila Syarifah, iya saya Syarifah bener. Alhamdulillah, insya Allah ya. Mudah-mudahan saya bisa kuat. Bunda janda, ya enggak, saya punya suami. Di Amerika itu kebanyakan mahal. Enggak terlalu mahal juga, karena kan bayarannya juga tinggi. Contohnya si Julia Perez, doyan sama orang luar negeri. Ya, masing-masing selera. Kalau saya takut, bukan takut apa-apa, takut enggak kuat. Nanti saya malah ikut ke sana. Bunda jadikan aku pembantu, Bun. Nah, kalau mau jadi pembantu jadi begini. Saya mempekerjakan orang sanggupnya cuma seminggu sekali. Dulu seminggu 2 kali. Itu bayarannya itu sehari bekerja cuma 8 jam, $150. Tuh. Jadi saya bisa mempekerjakan seminggu 2 kali. Tapi sekarang karena makin kesini nggak terlalu banyak kerjaan, jadi seminggu sekali datang, bersih-bersih, ganti spray, ngelap-ngelap gini-gini, udah semua bersih, 8 jam pulang dia. Gitu. Perusahaan saya travel. Jadi kalau ada yang mau datang perlu supir pribadi, perlu apa, saya bisa kasih orang sama mobilnya buat jalan-jalan ke Hollywood, ke Beverly Hills, kemana-mana gitu. Habib Marga, saya Al-Habsyi. Sebenarnya enak di Indonesia loh. Sebenarnya kalau kita asal kerjaan. Sebenarnya di Indonesia enak. Di sini sendirian, sepi gitu loh. Ya kan? Modelnya arti Bunda, saya melamar jadi driver. Susah visanya. Kecuali visa berkunjung mungkin ya. Visa berkunjung terus nanti cari kerjaan. Gitu. Saya kesini pertamanya gara-gara suami juga. Habis itu baru cari-cari kerjaan apa yang cocok. Emang visanya agak susah, Irdina, susah memang. Itu punya ajak sekirja dong. Mau kalau bisa ngajak semua saya bawa. Nggak bisa, susah. Pasuruan, iya banyak benar Pasuruan, Al-Habsyi banyak. Benar-benar, alhamdulillah ya. Terus bagaimana perkembangan bekas kebakaran udah selesai, tinggal mereka bersih-bersih. Ada yang bisa dibangun, ada yang udah nggak bisa. Anak saya 2, anak saya udah besar-besar. Yang satu udah selesai S2, yang satu S1, yang satu ngajar, yang satu kerja di kayak serikat buruh itu dia ketuanya tuh. Saya punya dosen namanya Syarifah Aziza dekat PP Aryat. Oh oke. Ya. Aryat, saya tahu Aryat. Bang Anas, saya ini dulu tamu ya, Bang Anas, Muslim apa Kristen? Islam Bun, lagi kepencet nih. Ya, Oke. Ada yang bisa disampaikan? Mau nyampein apa? Mau titip salam? Mau apa? Nih Abuyanya lagi nggak ini? Aduh, galak bener nih narasumber. Ini Abuya nih pasti ya. Si penjahit butik cariin kerjaan. Ini aja, kalau butik ekspor aja. Hantu Ireng, selamat pagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bunda. SMA 2 tahun berapa tamat Bunda? Saya selesai 89, 90. SMA 2. Oh, Saya udah tua, bukan masih muda. Iya, dekat rumah saya itu Bunda. Oh, Puncak SMA Kuning 2. ya? Iya Bunda.
Kami jalan ke bawah tuh ke tempat Hampir ku hotel. report. Hampir ku report lama kali dinaikin. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam. Aku kalau nggak dinaikin ku report aja sekarang. Liting Pak Tito berarti Bunda. Kabur aja dulu Bun. Iya bener. Kenapa report? Jangan dong, kan saya di atas, masa di report sih. Gak apa-apa ini sambil nungguin Oten, sambil nungguin Bang Hantu, ada yang mau disampaikan nggak? Liting Pak Tito berarti Bunda. No, di bawah Kak Tito. Di bawah Kak Pak Tito. Tito. Saya pernah ketemu Pak Taufik dulu. Pak Taufik yang ngasih kita Pak waktu Taufik reunian. Oh, Pak Taufik Tapi Kemas. jauh di atas saya, jauh. Dia tahun 70-an kalau nggak salah. Kalau si Kak Tito tuh sampai sekarang kalau kita reuni dia pasti ikut. Dananya tuh dari si Umar siapa namanya itu bapaknya tuh Umar Rajalim. Nah itu kan wong kaya. Oh iya. Nah itu dia yang danain reunian, selalu bagi-bagi sepeda, bagi-bagi apa itu. Islam agamaku, Islam agama yang fleksibel, ayat-ayat di abad. Bener banget itu. Bunda seumuran sama aku, alhamdulillah. Jangan lihat umurnya, yang penting kita tuh semangat, hidup sehat. Jangan makan banyak nasi kurangi, kalau bisa stop makan nasi. Banyak makanan buah, banyak makan sayur, insya Allah, sama olahraga. Saya juga hampir kena nih, jadi saya juga mulai jaga. Nggak bisa dihindarin itu. Jadi olahraga pagi setengah jam. Nanti kalau udah bagus, jangan langsung banyak-banyak ya. Pertama tuh ambil 2000 step dulu. 2000 step tuh kira-kira setengah jam atau 25 menit. Nanti kalau udah seminggu bagus, naikin lagi 5.000 step, naikin lagi sampai 10.000. Kalau udah 10.000 stop, segitu aja udah jalan terus. Visa visitor USA buat kerja Bun. Nah itu saya nggak tahu kalau urusan visa kerja itu. Visa kerja itu biasanya visa yang dikasih sama perusahaan untuk supaya orang-orang orang-orang yang kerja ini punya studi banding gitu loh, biasanya begitu. Buat studi banding. Yang Muslim janganlah. Nah, kemana? Bunda. Bunda. Bisa bahasa Inggris, gampang bahasa Inggris ya. Ya Bang. Arya tuh kalau nggak salah masih klannya apa namanya? Siapa? Apa namanya? Yang punya Arya tuh Al-Habsyi kalau nggak salah. Iya, Habsyi emang. Ahmad Al-Habsyi. Iya. Arya. Rumah datukku dulu di 12 Ulu, seberangannya. Aryat kan 13 Ulu. Kita di 12 Ulu, itu kan memang kompleks. Kompleks Al-Habsyi semua di situ. Iya benar. Memang Itu di situ. Guru saya, dosen saya dulu tuh di depan bener pondok konvent Syarifah Aziza itu. Oh, tapi nggak kenal ya? Mungkin masih muda kali ya? Enggak, sudah Bunda. Sudah. Apa namanya? Syarifah Aziza. Pak, ini last name-nya apa? Family name-nya apa? Nah, enggak ada itu. Cuman namanya itu Syarifah Aziza saja. Klannya itu yang kurang tahu saya. Karena Kuliah di mana? Win. Oh, Win. Nggak tahu lah, banyak sekarang nih. Aku pulang aja terakhir itu tahun berapa itu? Udah lama kalau ke Palembang ya, kalau ke Jakarta sih sering. Karena di sana tinggal tanteku aja. Sekarang masih di Palembang posisinya? Iya, Bang, masih Bunda. Nah, kalau ke rumah makan Abo itu istrinya ada ibuku. Pasar rumah Kuto. makan Abu. Pasar Kuto. Nah. Udah. Iya. Itulah keluargaku. Itu rumah Rumah makan nenekku Abu. di situ. Adik saya yang perempuan tuh nikah sama ini Bunda, Sahab. Klan Sahab. Siapa? Anak Ali Sahab. Anak siapa besan kami deh? Lorong Pajar. Oh iya, banyak lorong Pajar. Benar. Adik saya yang perempuan nikah sama Ali Sahab. Iya. Bisa aja besana ya. Ntar lah kalau saya balik kita berkabar. Saya di follow ya, di DM ya. Udah temenan kita Bunda.
Udah ya, udah saya lihat udah. Bukan Iya, maksudnya itu lama. supaya jangan lupa. Iya, udah. Tadinya pengennya bulan April tapi nggak tahu nih jadi apa enggak. Indonesia merak tagar kabur aja dulu bun. Oh iya benar. Banyak Islam agamaku. Oke Bunda Mila Sunga. Oke. Visitor USA susah. Yang Muslim janganlah naik di room oten. Ya benar. Nggak perlu kita masuk di forum-forum oten itu. Kenapa? Pertama, kalau kita nggak punya ilmu Islam maupun ilmu Kristen, nanti dibully-bully aja. Nah kalau sudah dibully gitu, yang malu bukan diri Anda sendiri, tapi kita sebagai orang Islam nggak tahu apa-apa, nggak bisa jawab. Gimana itu? Ya toh? Mendingan nggak usah. By the way, orang bule diskriminasi, ada yang diskriminasi, ada yang rasis, ada arogan, biasa bun. Ya benar. Emang sombong itu. Waalaikumsalam. Setuju Muslim mau lebih naik ke otem? Ya nggak usah. Tuhan Denny, ya Denny-nya lagi parkun tuh kayaknya. Semoga semua sehat, alhamdulillah. Sepi rumah bun. Iya dong, iya benar. Jadi Bunda Mila ini asli wong kita galau, wong kita gilo. Iya bener, betul. Semangat Bunda, ketemu sama Edis ya. Saipudin diketemu Komalnya Abu ya nih 3 kali dia naik. Rupanya dia pengen tahu siapa saya. Sekarang mungkin dia udah tahu, nggak berani juga dia spill mukanya sekarang. Jadi bener asli wong kita galau ya. Semangat. Ya udah begitulah. Ayo gimana yang lain? Sepi nih. Siapa namanya nih? Ayah. Iya ya. Nggak ada orang. Semangat. Abu yang ngapain tidur ya? Palembang mana? Palembang Jalan Kenten. Pagar Alam. Ada wong Pagar Alam di sini. Bukan. Orang dari Semendo apa dari mana itu? Ada Palembang. Cuma aku kangen tempoyak ya. Semendo. Saya kangen tempoyak ya. Semendo. Sama baik benda Semendo itu basema kalau itu lahat. Yo basema itu lahat. Udah buka puasa belum? 40 menit lagi buka puasa. Kami 9 Ilir. Wah dekat 9 Ilir mah. Dekat 8 Ilir. Aku tuh kalau dari Pasar Kuto belok ke Jalan Kenten terus, nanti kan ada golf tuh. Nah itu tidak jauh di situ, dekat Guba. Kuburan kami itu kan Guba namanya. Tahu kan bang? Tahu. Ya kuburan nenek moyang tuh wakaf dari kakek aku Guba. Situ kalau Ayah akun baru ya? Enggak, akun lama juga nih. Belum sebentar lagi. Ayo Iwan Villa yang belum follow saya follow nanti kalau ada rezeki kita bagi-bagi hadiah selama bulan puasa. Doain saya mudah-mudahan sehat, barokah, murah rezeki, jadi bisa berbagi. Itu aja, hidupnya kan cuma itu aja. Mau apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi udah. Benar nggak ya? Iya benar. Mau apa lagi gitu? Antu dari mana? Keluarga kita masih ada yang ngomong di Palembang. Bibi saya di Palembang. Hantu Ireng dari mana? Hantu Ireng dari mana? Dari wong kita juga wong Palembang. Nanti Abu ya bilang nih Bunda bilang ngumpulin wong Palembang di sini. Habis nggak ada oten juga. Ada Bunda Teboyak di sini. Musim durian. Iya pengen coba bikin katanya pakai cabai sedikit taruh di apa itu. Sama Saipudin udah kabur lagi dari sini. Udah nggak ada di LA, dia pindah kemana gitu, ke New York apa kemana itu. Mau nyiksa Oten lagi, benar mau nyiksa Oten lagi. Tapi kalau Oten yang bagus, mau diskusi, nggak perlu lah kita siksa-siksa kan, benar nggak? Kita ajak diskusi yang baik. Nah, kalau dia ngeyel-ngeyel, si Kepas aja sama saya tadi ngobrol lama panjang lebar, nggak apa-apa. Tulang saya di Kertapati ya, Kertapati banyak emang ini orang Medan, banyak di daerah situ. Nah kalau saya Aceh bun,
Alhamdulillah. Saya pengen ke Aceh itu ke zero 0 kilometer ya. Bagus katanya di situ, benar nggak? Bang Ren nggak usah masuk. Kenapa? Biar aja dia masuk kalau dia mau masuk sini. Cuma saya bukan moderator jadi nggak bisa naikin. Jemelahat iya. Jemelahat iya. Jemelahat. Kakak ipar saya dulu juga kuliah di Amerika nih. Ayo ipar saya sekarang iya? nggak paham saya di mananya. Kakak ipar saya tuh dosen Unsri dulu, ekonomi Unsri. Seliting sama Helmi Yahya. Dari Iya. alumni apa bunda yang kursus bahasa Inggris Salendra. Iya, Salendra. Oh, bukan Helmi Yahya itu, Tantowi. Tantowi Yahya, benar. Supaya lupa saya. Jadi sekarang ini keponaan itu apa namanya yang di Amerika, karena lahirnya di Amerika kan, jadi dapat beasiswa di Amerika. Termasuk ipar tuh sekarang hijrah ke sana. Cuma saya nggak paham di mana kotanya. Iya. Dia dosen Unsri Fakultas Pertanian kayak ipar. Kalau kakak ipar tuh akuntansi, sudah meninggal tapi. Oke, iya. Tapi saya udah nggak tinggal di sana, sekarang di BSD. Iya, di BSD banyak juga orang Palembang. Bener, ini Mila 1902. Abuya saya nggak tahu nih, Abuya mungkin ketiduran, mungkin gimana. Iya, Abuya tuh non-stop bunda, 24 jam. Iya, iya. Iya. Madura, apa kabar Raden? Ini aja, ayah, narasi Islam kayak apa kayak gitu loh. Biar jangan pengen ngisi kekosongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasi Islam. Ya, bercerita soal Islam. Bang, nanti jadi, kalau puasa yang kita kenal di dalam istilah Arabnya itu siam. Apa dasarnya umat Islam melaksanakan puasa? Kita semua sudah hafal 100 Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Di situ setelah diwajibkan wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama, di situ ada kama. Kama itu sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Berarti syariat atau puasanya, syariat puasa itu sebelum Rasulullah SAW itu sudah ada syariat pada Nabi terdahulu. Dan apabila kita tilik di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa puasa itu telah disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Cuman pelaksanaannya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Karena syariat berpuasa Nabi Nuh alaihissalam itu setiap bulan itu 3 hari. Jadi 3 hari dikali 12 itu sama dengan 36 hari. Sebagaimana syariat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan ditambah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira man shoma ramadhana summa atba'u sitta min syawal kana kadihar. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kadihar, dia seolah-olah berpuasa 36 hari. Jadi matching antara syariat Nabi Nuh alaihissalam berpuasa 1 tahun, setiap bulannya 3 hari, dikali 12 berapa bunda? Apa-apa, nggak nyimak saya, 13 hari apa? Syariat Nabi Nuh berpuasa itu 3 hari. 3 hari? Setiap bulan. Oke. Berarti 3 kali 12, 36 hari bunda? Ya. Syariat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan. Ditambah 6 hari,
Puasa Syawal. Man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'u, kemudian mengikuti cita 6 min Syawal, puasa di bulan Syawal, kana kadihar. Maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun. Berarti syariat Nabi Nuh dengan syariat Nabi Muhammad sama nggak udah? Sama 36. Nah, Oh, jadi canggih. 30. Jadi tadi kan syariat Nabi Nuh itu 36 hari setahun ya Bunda. Ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran dijelaskan ganjaran perbuatan baik itu 1/10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik maka ganjarannya 10. 36 kali 10 sama dengan 360 hari. 360 hari sama dengan 1 tahun. Nah, jadi syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Nuh itu sama, cuman nasah. Dihapus, digantikan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini sering ditanya beberapa hari yang lalu di Komal-Komal, ada orang Kristen yang ngeyel, sudah dijelasin. Adakah perintah berpuasa? Sudah dijelasin hadisnya, sudah dijelasin Al-Qur'annya. Mereka nggak paham, malah mereka memframing di mana dalilnya Nabi Muhammad itu berpuasa. Lucu kan Bunda? Iya, memang. Seperti itu. Nah, Betul. itu yang bingung kita. Ayo narasumber, sebentar Bang. Ayo narasumber, tap layar ya. Buya sebentar lagi juga tune in lagi. Sekarang mungkin lagi istirahat kan, kecapean juga, dia harus ngajar, harus jaga anak istri, udah gitu harus ngomal, kan semua itu perlu tenaga. Jadi kita bantulah tap layar. Ini ada yang tolong dinarasikan juga asal kata Ramadan. Ramadan itu kalau tidak salah di dalam kokus al-Arabiyah itu Ramadan. Ramadan itu artinya terik, panas, membakar. Jadi bisa diartikan bahwa Ramadan itu membakar kesalahan, kehilapan, kekeliruan, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berkenaan dengan arti Ramadan itu sendiri. Iya. Mereka tuh kalau dijelasi Bunda, sudah kita panjang kali lebar, pakai dalil, pakai data, literasi. Mereka masih nggak paham, tetapi ya, marilah kita sikapi. Yang penting kita sudah jelasin. Yang penting bukan hanya untuk yang di atas, tetapi netizen di bawah mendapat pencerahan seperti itu Bunda. Iya, memang seperti itu. Saya udah mau buka puasa nih. Siapa? Abu ya. Gitu. Kalau mau turun silakan. Kalau mau stay saya mau jalan, masih bisa ngobrol. Saya mau jalan, mau buka puasa soalnya. Sebenarnya saya mau izin lah, ada kegiatan lain nih, mau ke Pemkot kota nih. Oh, jadi masuk ke Palembang ya, mudah-mudahan ya. Tapi Palembang sekarang agak bingung ya, mulai besar ya. Banyak pembangunan. Saya dulu di Yayasan 2 juga pernah tinggal di situ, adik saya dulu di situ. Yayasan 2 itu saya nggak tahu kalau ditanya di mananya tuh, saya nggak ngerti lah. Deket-deket mana lah? Yayasan 2 tuh deket apa ya namanya? Lemabang ke sana lagi gitu. Mungkin ya. Mungkin ke arah situ. Berubah banget, saya udah lupa. Saya yang taunya pokoknya Kenten tahu, Gubah tahu, Golf tahu, Veteran tahu, Raja Wali. Nah, seputar-seputar situ. Umpamanya mau ke Kapten Rifai itu tahu masih. Puncak, Talang Semut segala macam masih tahu. Tapi kalau disuruh kayak Yayasan 2 Lemabang itu udah buka besar itu, nggak tahu lagi. Iya, bingung udah, memang sudah bingung. Udah bingung. Kuburan aja dulu ada kuburan Cina di situ, saya nggak tahu lagi di mana tuh. Ada tuh yang suka dibongkar-bongkar zaman dulu kan, mereka hartanya juga ditanam kan dulu. Saya ingat banget lagi saya masih kecil-kecil. Kuburannya dibongkar. Ya dibongkar maling lah. Siapa sih Tanten? Mau nyuruh gue accident. Izin turun dulu Bunda ya.
Udah? Iya, silakan, silakan. Sehat selalu di sana, Bunda. Sehat, terima kasih. Assalamualaikum. Doa lah kita. Ya, turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Ampera